Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Desain di era Gotik hingga revolusi industri. Kata-kata ini di Indonesia populer, tapi bukan sebagai sebuah gaya, tapi sebagai nama artis. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah gaya desain di Eropa yang penting di abad pertengahan. Nah, Gotik itu berkembang di kawasan Eropa 1200 kira-kira. Nah, kawasan yang terkontaminasi oleh gerakan Gotik ini meliputi Jerman, Italia, Prancis, sebagian Inggris, Spanyol, hingga ke dekat dengan arah perbatasan Arab. Jadi begitu luas Gotik merajalela di kawasan Eropa ini. Terus, nah, kenapa kita perlu memahami mengenai Gotik atau zaman Gotik? Karena zaman Gotik merupakan sebuah era yang merubah tatanan berpikir bangsa Eropa, terutama pengaruhnya pada perkembangan desain dan arsitektur. Pada era ini, gereja dan kehidupan spiritual telah mengendalikan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi kurang lebih sekian puluh abad itu Gotik atau gereja mengendalikan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk gaya desain dan bangunan-bangunan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Eropa. Berikutnya. Era Gotik. Era Gotik itu adalah era setelah Romawi berkuasa di kawasan Eropa. Nah, tadi saya katakan Eropa memasuki abad di mana gereja atau keagamaan atau agama Nasrani mulai luas pengaruhnya. Tidak hanya dalam dunia spiritual saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sejumlah ahli sejarah kerap menyebut era ini sebagai zaman kegelapan Eropa. Kenapa dianggap sebagai zaman kegelapan? Karena masyarakat betul-betul terikat atau sangat dipengaruhi oleh kegiatan keagamaan, terutama agama Nasrani. Muncullah istilah Gotik. Gotik itu sebenarnya merupakan istilah untuk mengejek, yaitu yang disebut sebagai gaya barbar utara, yang kemudian dikenal dengan sebagai nama bangunan antara abad ke-12 hingga 16. Filsafat arsitektur Gotik adalah serba vertikal, transparan, diafan. Konsep vertikal mengekspresikan kekuasaan Tuhan yang Maha Tinggi. Transparansi dicapai melalui penggunaan kaca berwarna yang mengekspresikan kefanaan. Jadi di sekitar gereja atau di jendela-jendela gereja itu selalu ada kaca patri atau kaca berwarna. Ya.
dan itu di zaman gotik sangat populer. Dan di Avant yaitu permainan sinar yang menembus ke dalam bangunan. Jadi melalui kaca-kaca itu sinar matahari masuk ke dalam bangunan. Jadi ada yang berwarna-warni merah, kuning, biru, hijau dan sebagainya, dan bermain itu di sana dan menembus ke dalam bangunan. Dan itu mengekspresikan sebagai atau istilahnya itu mengekspresikan rahmat Tuhan yang menembus kefanaan. Demikian istilah masyarakat Eropa di era itu. Kekuasaan gereja amat dominan, mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk pengaruh kepada kebudayaan dan karya visual. Salah satu gaya visual yang menjadi ciri zaman itu adalah bangunan-bangunan gereja, rumah, lembaga, pusat-pusat berkumpul yang dikenal bergaya gotik, berbentuk melancip dan serba tinggi. Kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini contoh Katedral Duomo de Milano di Spanyol abad ke-13. Jadi gotik itu meliputi kawasan Eropa termasuk Spanyol, di mana bangunan di zaman itu serba melancip menjulang ke atas. Tinggi begitu bangunan-bangunan zaman itu. Oke. Nah, ini ciri lain dari bangunan gotik. Jadi kalau kita lihat ruangan, atapnya itu tidak seperti sekarang, pendek-pendek 3-4 meter, tapi pada zaman itu tingginya bisa di atas 10 meter ya, untuk atapnya atau ceiling. Ini sebagai satu contoh, salah satu sudut dari gereja ya, yang memiliki atap atau ceiling yang tinggi. Oke, berikutnya. Nah, secara keseluruhan ini merupakan interior gereja Notre Dame di Prancis yang baru-baru ini terbakar ya, dan setelah diperbaiki dikembalikan ke aslinya, ke asalnya. Bentuknya bergaya gotik. Perhatikan dengan cermat bahwa unsur melancip ke atas itu selalu menjadi bagian dari ciri arsitektur gotik. Berikutnya, nah ini gereja Notre Dame di Paris tadi ya. Kalau tadi interiornya, ini tampak bangunannya, tampak luar bangunan. Bagian depan gereja ini dibuat megah dan besar dengan tujuan untuk memberi kesan besarnya kekuatan Tuhan dan orang-orang yang menyembahnya. Bangunan tinggi dan menjulang ke langit menggambarkan aspirasi yang tinggi dan harapan untuk mencapai surga. Nah, dan itu sudah banyak orang menggagas atau terpengaruhi oleh mimpi-mimpi atau harapan-harapan tentang surga. Yang sebelah kanan ini adalah gereja Sarthe Katedral, dibangun tahun 1194. Dibangunnya cukup lama nih, hampir 50 tahun lebih. Dan ini bergaya gotik. Kelihatan atap atau ceilingnya melancip ke atas dan sangat tinggi. Mungkin sekitar 20 atau 30 meter. Oke. Nah, ini juga kompleks perumahan di mana gaya gotik menjadi bagian dari bangunan yang melancip ke atas tadi. Ini hampir rumah-rumah di zaman itu mencirikan bentuk yang demikian. Oke, terus. Nah, bahkan tidak hanya rumah atau bangunan, sampai jembatan pun yang bergaya gotik itu memiliki bentuk melancip ke atas, menjulang tinggi ya, dan meruncing ke atas. Termasuk di antaranya adalah jembatan nih,
St. John di Inggris. Oke, berikutnya. Ini salah satu detail dari interior bergaya gotik. Coba perhatikan bentuk ceilingnya rata-rata hampir sama atau hampir mirip, ya, bahwa ada upaya untuk mengangkat ceiling itu setinggi mungkin sehingga terasa orang yang berdiri atau duduk di bawahnya itu terasa melihat sesuatu yang besar ke atas, ya. Oke, seterusnya. Nah, penerapan gaya gotik tidak hanya kepada bangunan-bangunan atau interior gereja saja, tapi juga kepada produk-produk fungsional sehari-hari, karena semua keranjingan gaya gotik yang digagas oleh gereja tadi. Di antaranya adalah peralatan rumah tangga, mebel, kemudian divider, ya, penyekat ruang, bahkan semacam piano, kursi dan sebagainya, itu pun memiliki gaya yang sama, ya, bercirikan gotik. Terus selanjutnya, nah ini salah satu sudut bangunan bergaya gotik, ya. Kita ambil dari sudut lain bangunan gotik ini ada di Prancis, dan itu amat kelihatan bahwa bangunan ini barangkali fungsinya tidak hanya sekedar menjulang saja, tapi juga untuk menimbulkan perasaan besar melihat bangunan itu, ya, agar unsur-unsur spiritual dalam diri kita tergugah, bahwa melalui bangunan kita bisa merasakan kebesaran Tuhan. Oke, berikutnya, termasuk diantaranya adalah furniture. Furniture gaya gotik itu tidak cukup dia hanya berfungsi sebagai tempat duduk, tapi juga dia mengekspresikan unsur menjulang ke atas, sesuatu yang melancip ke atas. Ukirannya harus sederhana, tetapi unsur penerapan gaya yang melancip ke atas ini menjadi bagian yang tidak pernah terlepaskan. Oke, berikutnya adalah, ini furniture gotik abad pertengahan. Itu coba perhatikan dengan cermat bahwa hampir di setiap furniture itu rasanya tidak berhenti di dalam satu bidang, tapi di atas bidang ini selalu ada yang menjulang ke atas. Cermati dengan betul bahwa di atas pintu selalu ada bidang lain yang menjulang ke atas. Di atas buffet atau lemari selalu ada bidang yang melancip ke atas. Bahkan di atas perapian pun tidak cukup hanya kotak yang menjadi frame perapian itu, tetapi selalu dilengkapi pula dengan bidang lain yang menjulang ke atas. Oke. Nah, gaya gotik ternyata tidak hanya dalam bangunan, furniture, kursi, tapi juga pada pakaian tentara dan perlengkapannya. Ya, di sini perlengkapan pakaian tentara itu serba tajam, serba menjulang ke atas, serba tajam. Diekspresikan dalam pakaian logam yang pada zaman itu barangkali merupakan pakaian yang populer, ya, dan banyak digunakan oleh tentara, dan demikian pula dengan cakar berbentuk tajam merupakan bagian dari perlengkapan militer tersebut.
serba lancip dan tajam. Oke, selanjutnya nih barangkali lebih lengkap di sini digambarkan bagaimana sosok seorang tentara memegang pedang, itu semua serba lancip. Bahkan sepatu atau apa istilahnya itu, tameng dan pedang itu pun bergaya gotik, serba melancip, ya, dilengkapi dengan perhiasan secukupnya. Berikutnya, nah bahkan kalau kita lihat di sini ada papan catur. Jadi pada zaman itu permainan catur merupakan permainan sehari-hari di masyarakat gotik, ya. Nah, dan papan caturnya pun tidak seperti yang kita sekarang. Bentuknya sederhana ya sekarang ini. Kalau zaman itu bentuknya betul-betul harus mengekspresikan zaman gotik yang serba lancip dan menampilkan binatang-binatang fantasi yang bersisik atau apa istilahnya itu, bersayap yang tajam. Gitu. Nah, ini seperti dalam papan catur yang Anda lihat sekarang ini. Oke, papan catur. Nah, tadi kalau tadi berbicara sedikit mengenai kaca patri atau hiasan jendela gereja yang dapat menembus sinar matahari sehingga masuk ke dalam. Ini barangkali foto detail dari kaca patri jendela tersebut yang menggambarkan tokoh-tokoh kegerejaan, ya, tokoh-tokoh kegerejaan dan ornamen-ornamen yang mendukung perlengkapan ritual kegerejaan. Yang berikutnya, nah, tipografi atau jenis huruf yang banyak dipergunakan di era zaman gotik itu adalah tipografi yang meruncing ke atas, semuanya serba tajam. Ya. Di setiap ujungnya ini terlihat bagaimana jenis huruf semacam ini pernah populer dan menjadi bagian untuk berkomunikasi atau menulis sesuatu, ya, di era gotik. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kalau saya dulu bicara bahwa ada binatang-binatang fantasi, salah satunya adalah binatang fantasi yang diambil ide-idenya dari laut. Apakah itu semacam naga, atau manusia berwajah naga, atau manusia bersisik, atau kerang, manusia yang hidup di kerang, dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari ragam hias gotik yang tumbuh di era itu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah bentuk pakaian gotik sehari-hari. Tidak terlihat menajam, tetapi pakaian gotik yang dipakai sehari-hari ini terlihat spesifik, unik, yang ada hanya di zaman itu. Untuk daerah kaki, bagi pria itu kelihatan kekaria, sedangkan untuk bagian atasnya lengkap dengan berbagai macam atribut, termasuk di dalamnya adalah pisau atau pedang. Pada zaman itu, pakaian sehari-hari juga dilengkapi oleh topi dan busananya juga dilengkapi oleh alas kaki, ya, alas kaki. Ada yang berupa sepatu, sendal, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini penggambaran busana Eropa, dekat Eropa di era gotik. Jadi, bagi ibu-ibu itu sudah ada namanya kerudung atau topi yang dipakai sebagai bagian dari busana. Topi ini ada yang menjulang ke atas, ada juga yang relatif lebih pendek gitu.
Tapi untuk pakaian itu ada upaya untuk membangun pakaian yang menjulang ke atas. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah penampilan patung gotik di sejumlah gereja atau di sebuah bangunan, menunjukkan bahwa bangunan itu bergaya gotik dengan bentuk yang melancip ke atas. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh sepatu di era gotik. Jangan bandingkan dengan sepatu sekarang. Pada zaman itu sepatu itu masih sederhana ya. Tetapi salah satu ciri utama adalah dalam sepatu itu adalah melancip ke depan. Jadi lancip ini bukan sekedar mengisi atau membentuk kaki, tetapi memang dibikin lancip menjadi bagian dari gaya gotik yang kita kenal sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah ragam relief atau gambar di sejumlah gereja ya, bahwa di era gotik pun ada upaya untuk membuat gambar-gambar itu menjulang tinggi, ya, menjulang tinggi dibandingkan dengan posisi orang yang relatif kecil di bawahnya. Oke, berikutnya. Nah, alat transportasi di zaman gotik, perhatikan, itu mungkin berbeda dengan alat transportasi di era yang lain. Salah satu ciri di samping penuh dengan ragam hias, sulur atau bunga laut, kereta zaman itu juga ada yang melancip ke bagian atas. Nah, ini menjadi bagian ciri dari era gotik. Coba perhatikan kereta di bagian bawah tadi, kelihatan bahwa pilarnya atau tiang-tiang dari kereta itu menunjukkan satu bentuk limas atau prisma yang melancip ke atas. Oke, berikutnya. Nah, ini ragam hias bangunan gotik. Kalau kalian mau lebih cermat mengamati, barangkali terlihat bahwa di setiap pilar, di setiap jenjang lantai itu selalu dihiasi oleh bentuk-bentuk yang melancip ke atas, seperti kubah tetapi lebih lancip begitu. Berikutnya, sekira pengantar gaya gotik cukup sekian. Kita lanjutkan kepada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Nah, kalau sebelumnya kita membicarakan era gotik, di mana pada era itu dikenal sebagai era zaman ke-8, era barok juga masih dalam wilayah zaman ke-8. Jadi barok itu juga sebuah era di samping yaitu gaya dari bangunan atau gaya desain pada zaman itu. Sekitar abad ke-15 hingga abad ke-17. Oke. Barok. Nah, barok atau baroque adalah istilah untuk suatu periode desain seni dan arsitektur yang tumbuh di Eropa sekitar tahun 1600-an. Di era itu setelah bertumbuh gaya gotik dan mulai meredup, maka muncul gaya barok. Gaya barok itu menampilkan ornamen dan bentuk yang dilebih-lebihkan serta amat memperhatikan detail pengerjaan. Jadi kalau gotik itu serba menjulang ke atas, kalau barok itu detail. Jadi memperhatikan detail ornamen sampai sekecil-kecilnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan efek dramatis, ketegangan, semangat yang hidup, dan keagungan dalam bentuk visual, aspek musikal maupun dari estetis yang tinggi.
awal gaya ini tumbuh di Eropa, Italia, ya, dan menyebar ke sebagian besar wilayah Eropa. Dalam arsitektur, unsur visual yang rumit terlihat pada tiang, kubah, efek cahaya dan bayangan, atau chiaroscuro, ya, chiaroscuro, efek perwarnaan atau painterly, dan permainan antara ruang, isi, dan bidang kosong. Jadi kalau kita lihat nanti di sejumlah contoh interior bangunan, ya, kita bisa melihat ada efek bayangan, ya, cahaya dan bayangan. Jadi 3 dimensi, efek 3 dimensi. Bentuk kubah, kalau tadi gotik itu lancip, ini dalam barok itu bentuknya sudah mulai landai, membentuk semacam kubah. Dan juga permainan warna. Dalam interior bangunan, ciri utama adalah adanya ruangan kosong sebagai tempat peletakan tangga yang monumental. Berbeda dengan arsitektur gotik yang serba istilahnya padat, ya. Di interior bangunan era barok ada bidang atau ruangan kosong yang tujuannya adalah sebagai wahana peletakan tangga gereja atau tangga bangunan yang bersifat monumental. Berikutnya. Ini salah satu contoh bangunan bergaya barok. Perhatikan dengan cermat bahwa setiap ornamen, setiap unsur itu dibikin sedetil mungkin, rumit, gitu kan. Di sini tidak terlihat unsur yang terlalu meruncing ke atas, tapi mulai landai. Bentuk-bentuk yang sebelumnya runcing itu sekarang menjadi bentuk semacam kubah atau melingkar. Nah, jadi sudah unsur-unsur yang gotik atau yang tajamnya itu mulai kabur dan digantikan dengan unsur-unsur yang serba melingkar. Berikutnya. Nah, ini salah satu contoh istana Versailles penuh dengan ornamen. Semuanya terbuat dari bahan berlapis emas. Kalau kalian beberapa waktu yang lalu melihat skapulcanya, bagaimana masyarakat Eropa itu merenovasi bangunan ini. Ada sebagian yang dibuat ulang, ya, karena ya bangunan aslinya atau elemen dekoratif yang aslinya itu pecah atau sudah bisa tidak dipergunakan lagi, dibuat replika, dan itu betul-betul rumit, ya. Untuk satu objek saja bisa memakan waktu berbulan-bulan dan studi yang cukup lama. Ini istana Versailles ini merupakan istana di Prancis yang sangat besar. Barangkali Anda kalau suatu saat datang ke sana, 1 hari atau 2 hari tidak akan selesai mengunjungi istana itu. Oke, berikutnya. Ini hiasan Santa Ursula yang demikian bentuknya ornamen yang rumit, bahkan objek utamanya itu ingin menampilkan sosok seorang dewi, itu tenggelam, hilang dalam ornamen itu. Karena ornamen yang lain tampil lebih rumit, berunsur 3 dimensional, ya, ukurannya itu 3 dimensional. Memperhatikan detail-detail sampai ke unsur detail yang terkecil. Oke, berikutnya. Nah, ini juga salah satu sudut dari sebuah gereja yang mencerminkan gaya barok yang serba emas, ya, dan dibuat dengan detail. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh gereja St. Peter's Basilica yang legendaris gereja ini dan bergaya barok.
dan terkenal di Eropa karena selalu menjadi objek wisata yang tidak pernah habis. Berikutnya, nah, bagian interior Santa Peter Basilica, Anda perhatikan dari luar gereja ini kelihatan sederhana, tidak banyak ukiran atau suatu dekorasi yang rumit. Tetapi kalau kita lihat bagian dalam, maka unsur-unsur dekorasinya menjadi hal yang rumit, ya, overlap dengan sejumlah warna, dan ada permainan sinar dari kubah-kubah yang dipasang di setiap bagian bangunan ini. Oke, berikutnya. Ini juga masih sebuah salah satu interior dari Santa Basilica, ya. Perhatikan dengan cermat, bangunan ini dibuat bergaya barok dengan rumitan yang tinggi. Bahkan apa ya istilahnya itu, ukiran-ukiran itu tidak hanya di bagian bawah saja yang rumit, sampai bagian atas pun, sampai ceiling bagian atas itu diukir dengan rumit, ya, detail. Oke, berikutnya. Ini dom dari gereja Santa Peter Basilica. Bentuknya tidak meruncing, tapi berupa kubah. Sudah berupa kubah, ya, yang di sekelilingnya dilengkapi dengan jendela-jendela yang memasukkan sinar matahari, sehingga terjadi tidaknya permainan sinar akibat jendela yang transparan, ya, dibuat sangat unik dalam posisi yang bervariasi. Oke, berikutnya. Demikian pula dengan kursi, dinding, bahkan pegangan tangga atau pegangan pagar tingkat kedua itu dibikin demikian rupa, rumit, dan serba dilapisi emas. Jadi kalau saya lihat ini bukan terbuat dari emas, tetapi kayu yang dilapisi oleh lembaran emas. Ya, kayu ukir yang dilapisi oleh lembaran emas. Ini bentuknya luar biasa, seolah-olah semua bangunan ini serba terbuat dari emas. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu furniture bergaya barok, ya, yang dilengkapi dengan ukiran rumitan dari seluruh tumbuhan, manusia dan binatang fantasi jadi satu, sehingga bentuknya itu sudah tidak kelihatan lagi kursi atau lemari atau apa. Padahal sebenarnya fungsinya sederhana, lemari untuk penyimpanan, kursi untuk duduk. Karena ukirannya begitu rumit, sehingga kita tidak bisa melihat lagi benda ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya, untuk hiasan atau untuk tempat menyimpan. Oke, berikutnya. Bahkan gaya busananya pun kalau kita lihat penuh dengan pernak-pernik perhiasan. Rambut disasak tinggi, dilengkapi dengan sejumlah pernik-pernik perhiasan. Oke, berikutnya, sejumlah peralatan perang, ya, yang berupa pistol atau topi perang, ya, sampai pakaian pun semua dibikin dengan ragam hias yang rumit. Topi tentara itu kayaknya ini baru pertama kali topi tentara dilengkapi dengan gambar ukiran yang rumit, yang apa istilahnya, detail. Pistol juga demikian. Bahkan tempat museum pun demikian.
dibuat demikian detail, ya, serba penuh dengan hiasan suluran daun. Oke, berikutnya. Nah, berbeda dengan era Gotik. Alat transportasi di era Barok tetap penuh dengan ukiran, baik logam maupun kayu, tapi ukirannya ini hanya berkumpul di dinding-dinding tertentu. Tidak ada ukiran yang meruncing ke atas, ke atap, seperti hanya zaman Gotik, tapi umumnya hanya mengisi bidang yang kosong, sehingga bidang itu menjadi penuh. Oke. Nah, ini motif tekstil, ya, motif tekstil di sana bergaya barok. Kita sudah tahu tadi gaya barok itu selalu rumit dan penuh dengan detail-detail yang dibuat dari semacam tumbuh-tumbuhan, apakah itu bunga, apakah itu daun, apakah itu akar, apakah itu batang. Itu terjadi hampir di semua ragam tekstil. Oke, berikutnya. Nah, di era setelah kita mengalami era Barok, sebenarnya ada era lain overlap dengan Barok, yaitu gaya Rokoko. Gaya Rokoko merupakan sebuah gaya yang lahir juga dari dunia Gotik dan dunia Barok, namun dengan ciri bentuk, sebuah besar bentuknya terbuat dari unsur-unsur yang ada di laut atau di bentuk-bentuk fantasi. Oke, berikutnya. Nah, tadi saya sudah cerita bahwa Rokoko itu dikenal juga sebagai gaya barok akhir atau gaya visual abad ke-18 yang berkembang ketika seniman barok meninggalkan gaya simetris dan menambahkan bunga, tanaman, dan ragam hias. Ruang-ruang Rokoko dirancang sebagai karya seni total dengan perabotan elegan bermotif bunga dan tanaman, patung kecil, cermin penuh ornamen, dan permadani perlengkapan arsitektur, tarif, dan cat dinding. Jadi itu bedanya dengan Barok. Gaya Rokoko itu mulai meninggalkan gaya yang serba simetris dan menambahkan unsur-unsur bunga, tanaman, dan ragam hias. Pada tahun 1835, Rokoko dikenal sebagai gaya visual era Louis XV. Dan awal dari Louis XVI termasuk di dalamnya segala jenis karya seni yang dibuat pada pertengahan abad ke-18 di Prancis. Terutama gaya Rokoko. Kata Rokoko berasal dari kombinasi kata Prancis roseille yang artinya batu dan kokoila yang artinya kerang, karena banyak menggunakan bentuk stilasi dari kehidupan laut. Nah, Rokoko ini bedanya tadi banyak melibatkan unsur-unsur kehidupan laut, baik yang berupa fantasi ataupun pengembangan. Istilah Rokoko diartikan sebagai kombinasi kata baroko, bentuk teratur dari mutiara, kemungkinan berasal dari kata barokku, karena gaya Rokoko secara luas dipakai pada seni dekoratif. Beberapa kritikus menggunakan istilah Rokoko untuk merendahkan gaya yang dinilai asal-asalan atau sekedar modis. Karena istilah ini mulai digunakan di Inggris pada tahun 1836, yang artinya ketinggalan zaman, dangkal dan berselera rendah. Demikian untuk gaya Rokoko itu dicap masyarakat Inggris pada waktu itu.
Yang berikutnya. Nah, ini salah satu gaya rokoko yang masih tertinggal. Patung berbentuk sulang kerang, ya, atau binatang laut, ya, yang menghiasi rumah-rumah bergaya rokoko. Jadi di setiap rumah yang bergaya rokoko tadi selalu ada patung-patung berupa patung binatang laut. Ya. Yang berikutnya, nah ini adalah bentuk dari bangunan bergaya rokoko. Berbeda dengan barok, kalau bergaya rokoko itu lebih sederhana, ya, tapi ada ornamen-ornamen baik itu berupa bunga laut, kerang laut, ataupun ragam hias lain yang bertema kelautan. Oke. Nah, ini lebih jelas lagi ya, bagaimana unsur kelautan menjadi bagian dari bangunan bergaya rokoko. Jadi ada unsur air mancur, atau di situ ada manusia yang seolah-olah merupakan bagian dari dewa laut atau kehidupan laut. Berikutnya, nah ini detailnya beberapa contoh dari gaya rokoko yang selalu mengambil inspirasi dari seluruh flora fauna di bawah laut. Berikutnya, ini beberapa contoh dalam bangunan, ya, flora fauna yang diterapkan di dalam sejumlah bangunan, baik itu pagar, ragam hias dari besi, ataupun patung-patung yang menjadi bagian dari bangunan. Berikutnya, nah ini interior rumah bergaya rokoko. Itu kalau kita masuk ke dalam, kita merasakan bahwa kesan masuk interior itu kesannya ada di bawah laut dengan berbagai macam beragam khas suluran kerang dan gua di bawah laut. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu interior rumah bergaya rokoko, suasananya kayak di bawah laut. Berikutnya, nah ini interior rumah bergaya rokoko yang lain ya, itu kelihatan di sini banyak ornamen bergaya bawah laut, namun di sini tampak sudah mulai sederhana. Berarti di sini sudah memasuki era rokoko akhir. Ini adalah gaya rokoko pada sejumlah furniture. Kelihatan bahwa gaya ini terlalu mengada-ada dan ditempel, ya, hanya sekedar untuk mengisi bidang kosong di dalam satu bidang yang terpaksa harus hadir karena merupakan bentuk-bentuk fungsional, seperti hanya sandaran tempat tidur atau meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ciri lain dari era rokoko adalah banyaknya bidang berwarna putih, dan bahkan sebagian desain peralatan juga berwarna putih. Oke, selanjutnya. Nah, di sana harian wanita di era rokoko. Berbeda dengan barok. Barok itu lebih sederhana dalam berpakaian. Bentuknya lebih ada unsur-unsur yang ada unsur dekoratifnya. Tapi di era rokoko, anehnya itu pakaian-pakaian ini menggelembung, ya, lebih rumit kondisinya dibandingkan dengan era barok. Setiap pakaian kadang-kadang dilengkapi dengan busana untuk kepala, kemudian
juga ada aksesoris seperti payung atau tongkat dan sebagainya, hingga kepada kaki yang dilengkapi dengan sepatu yang sesuai dengan pakaian yang dikenakan. Bahkan topi pun sangat beragam, sangat bervariasi, selalu menjadi bagian yang ada di dalam era keseharian wanita di zaman Rokoko. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.